Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nih, sobat bangun negeri, masya Allah. Sini saya memperkenalkan diri, nama saya Febri Sugianto. Di dalam dunia herbal biasa dipanggil Abu Kansa. Ya, saya alhamdulillah dikasih amanah oleh Allah itu memegang salah satu perusahaan yaitu PT El Iman Herbal Indonesia. Nah, di bawah PT El Iman Herbal Indonesia itu ada namanya KP Kebun. Ya, KP Kebun inilah yang berbicara tentang kuliner. Ya, jadi PT El Iman Herbal Indonesia itu terdiri dari dua. Ya, satu adalah PT El Iman Herbal Indonesia dan di dalamnya itu ada herba cerdas untuk pemasarannya. Kenapa kita kasih nama herba cerdas? Nah, supaya orang itu ketika membeli madu, membeli herbal itu cerdas. Jadi bukan hanya katanya, ya hanya kata A, kata B, tapi mereka kita kasih edukasi yang baik. Ya, jadi ini cikal bakalnya kita karena awalnya sekali kita bicara tentang kesehatan. Nah, ternyata skup dari kesehatan tersebut itu tidak tuntas dengan hanya sekedar herbal. Nah, terkait dalam perkataan dari Ibnu Qayyim dalam kitab Zadul Ma'ad, yaitu dikatakan bahwa dikatakan sehat itu ternyata tidak hanya pengobatan itu dari dalam tubuh, yaitu dari asupan atau dari herbal saja, atau tidak selesai juga dengan hanya olahraga saja, tapi ternyata ini ada nutrisi yang harus kita support. Nah, nutrisi yang kita support ini kita cari apa yang paling mudah dan tidak pernah putus persediaannya. Ya, karena kalau kita lihat ada beberapa nutrisi tapi gampang putus. Misalnya kita suka nih ayam, ketika kena penyakit masalah. Udah gitu juga kita kaji tentang ayam, dari suntikannya, dari makanannya banyak masalah. Akhirnya kita tidak berani. Nah, ternyata ada yang steril dan bagus dan persediaannya sangat luar biasa, tidak pernah putus. Nah, salah satunya adalah ikan. Ya, dari ikan inilah yang akhirnya kita angkat menjadi asupan nutrisi, ya, salah satunya karena bangsa ini lagi membahas stunting. Nah, salah satu produk yang bisa menghambat tentang stunting itu adalah ibu-ibu hamil. Nah, itu harus belajar membuat tim ikan, ya, atau kukusan ikan supaya bayinya itu baik, tulangnya bagus, cerdas segala macam. Nah, makanya saya mengajak ya para donatur-donatur atau muhsinin, ya insya Allah untuk sobat bangun negeri ini kita mulai. Ya, tadi herbal sudah siap, ya, di bawah naungan PT El Iman Herbal Indonesia. Tapi tidak puas dengan itu saja, maka kita munculkanlah insya Allah pengikutnya atau anak-anak perusahaannya itu adalah KP Kebun. Di dalam KP Kebun itulah kita kembangkan tentang nutrisi, tentang ikan itu sendiri. Jadi insya Allah kita akan kembangkan semuanya yang terbaik karena kita berharap kepada Allah. Kalau sahabat Nabi yang bernama Utsman bin Affan dikasih satu mata air aja bisa sampai yaumil akhir, maka kita berharap kepada Allah semoga Allah berikan banyak mata air untuk kita supaya lebih banyak manfaat buat saudara-saudara kita. Maka ayo bersama kita bangun negeri dengan kepedulian kita. Peduli gizi, insya Allah kita akan baik semuanya. Sobat bangun negeri ini masya Allah, tadi kita udah jalan-jalan, kita lihat tentang aneka ragam bisnis kita dan salah satunya adalah ikan segar. Nah, kenapa kita bicara tentang ikan segar? Ya karena memang tingkat kecerdasan itu salah satunya ini butuh asupan gizi yang benar. Nah, salah satu gizi yang memunculkan tentang tingkat kecerdasan baik itu adalah dari ikan. Makanya bahasa Al-Quran juga tentang ikan banyak, bahasa hadis tentang ikan juga banyak. Jadi pentingnya tentang ikan tersebut. Nah, maka di sini insya Allah saya mengajak ya kepada sobat bangun negeri. Kenapa harus kita investasi di sini? Ini dapat banyak keuntungan. Yang pertama, selain secara finansial kita mendapat tambahan ya dari bisnis ini. Nah, tapi yang pasti bahwa ketika kita memberikan yang makan dengan nutrisi yang baik dan mereka menjadi ahli Quran. Ya, dari makanan yang baik mereka menjadi ahli Quran, maka kita akan juga dapat pahala yang besar di sisi Allah. Jadi tidak hanya sekedar bisnisnya, tapi memberikan nutrisi yang baik saja, ini akan menjadikan pahala yang besar di hadapan Allah. Jadi makanya sekali lagi kita mengajak ya kepada para jamaah, sobat bangun negeri, ayo kita peduli kepada kesehatan, kita peduli kepada kecerdasan anak-anak bangsa. Dengan ikan insya Allah kita bisa hambat stunting. Ya, kita akan munculkan generasi-generasi yang terbaik, generasi cerdas, generasi kuat pada imannya, dan yang pasti secara finansial juga kita akan baik insya Allah. Baik, alhamdulillah. Jadi
Awal sekali kita mulai bisnis tersebut ini sebenarnya ketika kondisi pandemi. Ya, kondisi pandemi itu di saat semuanya bisnis drop, nah kita mulai memunculkan konsep kuliner. Ya, konsep kuliner ini sebenarnya tidak menarik. Tadinya kita hanya berpikir bahwa tempat ini kita jadikan untuk diskusinya para pasien-pasien kita, ya tapi ternyata tidak menarik kalau hanya sekedar pasien. Nah, di situ ternyata ada salah satu jamaah kita dan sekaligus beliau pasien ya dari sekitar wilayah Jawa Tengah. Ternyata beliau itu adalah saudagar besar ikan. Bahkan beliau itu punya 80 kapal ikan besar ya, dan Masya Allah beliau luar biasa, sosialnya sangat tinggi. Nah, beliau langsung mengatakan, Ustadz, saya tidak punya uang tapi saya punya ikan banyak ya, saya akan kasih harga spesialis buat Ustadz kalau seandainya memang Ustadz mau berbisnis ikan. Nah, dari situlah kita mulai berpikir, tim coba menelusurin, kita main ke wilayah beliau di sekitaran Jawa Tengah. Nah, kita ngelihat fasilitasnya, cold storage mereka cukup besar-besar, bahkan cold storage yang terkecil itu kapasitasnya 1.500 ton, itu yang terkecil, itu yang ada di sekitar wilayah mereka. Nah, kita lihat ikannya juga ikannya bagus-bagus, segar-segar. Nah, akhirnya kita beranikan diri. Ya udah, kita kafe kita insya Allah akan ada seafood. Nah, pada saat mereka langsung support, sekali supportnya nggak tanggung-tanggung, sekali datang waktu itu 3 ton, 4 ton, kita bingung untuk menghabiskannya. Nah, di situ muncul lagi ide, ya karena kita di sini ada program di kafe namanya Gerebek Dapur Pondok. Nah, Gerebek Dapur Pondok itu kita lihat isi dapur pondok itu ternyata satu hanya penyedap, ya mecin segala macam, kadang juga ikannya hanya diiris-iris kecil-kecil. Nah, akhirnya kita mulai terpikir lagi bagaimana kalau ikan yang segar yang bagus ini kita bisa masuk ke pondok-pondok. Nah, kita coba mulai bicara kepada para ustadznya, pengelola pondok, dan sebagian besar di antara mereka merespon dengan baik. Nah, salah satunya adalah pondok pesantren atau Stiba Ar-Royah ya di Sukabumi. Mereka langsung ya minta ke kita 1 bulan itu 1,4 ton. Ya, karena santri mereka cukup banyak, jadi Stiba itu mereka S1 ya untuk belajar bahasa Arab. Jadi di Sukabumi. Nah, dari situ mereka membukakan link lagi. Ya, jadi ada beberapa pondok. Makfiro ini sekarang lagi negosiasi. Nah, mereka pengen lihat cold storage kita, cuman cold storage kita di Bogor belum ada, makanya kita mengajak nih untuk sobat bangun negeri ya, kalau kita bisa mewujudkan segala cold storage maka semakin banyak nanti pondok-pondok yang akan bekerja sama dengan kita. Nah, ada lagi di Sukabumi, di Cianjur kerjasama dengan kita itu Al Uswa, memang belum banyak ya, mereka sebulan itu hanya 200 kiloan ya, tapi total hari ini kebutuhannya adalah hanya 5 ton 1 bulan, dan kita punya target ya, untuk wilayah Bogor dan sekitarnya itu minimal adalah 20 ton. Nah, nanti tidak hanya itu ya, pada saat ikan ini sudah berkembang, kita akan membangun lagi konsep turunan bisnisnya. Tetap basicnya adalah ikan, tapi kita akan munculkan di mana pondok-pondok yang kerjasama dengan kita berikan 2 keuntungan. Satu, ya kita berikan keuntungan chef mereka kita didik di kafe kita ajarkan dengan aneka masakan. Artinya tidak hanya sekedar ikannya yang bagus, tapi olahan ikan itu kita akan ajarkan di sini dan itu free. Ya, kita berikan dari keuntungan ikan itulah akan mendidik itu. Nah, yang kedua, pondok-pondok yang memiliki lahan yang luas, ada parkiran di depannya segala macam. Nah, ini kita bisa bantu juga mereka untuk membuat ya tenda-tenda seafood yang nanti itu insya Allah akan kita support, kita akan bantu semuanya, tim ahli dari kita didik dan santri kita libatkan. Artinya kita tidak hanya menjadikan mereka baik dari sisi hafalannya, cerdas dari sisi hafalannya atau pelajaran lainnya, tapi mereka kita latih tentang kemandirian. Nah, dari sinilah akan banyak melahirkan generasi-generasi yang unggul insya Allah. Jadi itu yang akan kita harapkan. Nah, nanti juga akan kita munculkan apa lagi? Ya, ada beberapa pondok mungkin ya yang suka stok ikan-ikan olahan. Nanti kita akan mulai bikin turunan, misalnya tuna siwir dengan aneka bumbu ya, misalnya ada rendang tuna yang selama ini rendang daging, kita bikin rendang tuna, rendang sarden ya atau makarel, kita akan buat ya, yang pasti bagaimana ikan ini menjadi menu yang terbaik untuk anak-anak kita insya Allah. Jadi tadi tetap ya dapur kita tetap bisa hemat ya, tapi gizinya tidak kalah ya dibandingkan dengan yang mahal-mahal. Maka kembali lagi kita kepada ikan dan mohon support terus supaya kita tetap istiqamah untuk memegang komitmen kita insya Allah.